DPR sahkan RUU Minerba jadi undang-undang. DPR setujui RUU TNI jadi prolegnas prioritas 2025. DPR pastikan tidak ada kenaikan UKT. Halo pemirsa, Simpo Parlemen kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi yang terjadi di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta selama sepekan ini. Tentunya bersama saya, Sely Sregar, inilah Simpo Parlemen selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana Komisi 6 DPR membentuk Panitia Kerja atau Panja untuk membahas berbagai hal polemik pengolahan lahan oleh Badan Pengusahaan Batam Kepulauan Riau. Dengan pembentukan panja ini, pemirsa, Komisi 6 DPR akan membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat yang memiliki permasalahan lahan di Batam. Komisi 6 DPR menyepakati untuk membentuk panitia kerja atau panja untuk membahas berbagai hal polemik pengolahan lahan oleh Badan Pengusahaan Batam Kepulauan Riau. Pembentukan ini dilakukan karena Komisi 6 DPR menerima banyaknya aduan dari masyarakat terkait mafia tanah di Batam. Oleh karena itu, dengan pembentukan panja tersebut, Komisi 6 DPR akan membuka ruang seluas-luasnya untuk masyarakat agar dapat melaporkan jika memiliki masalah lahan. Bahkan, nantinya Komisi 6 DPR akan melakukan pertemuan dengan pejabat-pejabat Badan Pengusahaan Batam terlebih dahulu. Panja Pengawasan Tata Kelola Kawasan Batam, Komisi 6 DPR RI, di mana Panja mulai hari ini mulai bekerja, dan kita tadi sudah melaksanakan rapat internal Panja, di mana kami ingin menginformasikan kepada seluruh masyarakat, para pihak maupun dunia usaha yang merasa selama ini bermasalah di Batam, ya, usahanya atau soal permasalahan kawasannya atau soal perizinan serta soal permasalahan tanah, kami Komisi 6 membuka ruang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat, kepada para pihak, para pelaku usaha untuk segera untuk bisa melaporkan ke Komisi 6. Sehingga kami nanti bisa langsung bertemu dengan teman-teman para pihak yang mungkin punya masalah yang belum bisa diselesaikan. Panja ini akan melakukan belanja masalah dulu, bertemu dengan para pihak yang punya masalah. Karena terus terang, kenapa panja ini kita bentuk? Karena memang begitu banyak aduan yang datang ke Komisi 6 terhadap permasalahan Batam. Di mana kita lihat Batam sekarang, cita-cita berdirinya kan ingin menyaingi Singapura. Tapi ternyata Batam tidak maksimal dan terkesan banyak permasalahan, dan karena banyak aduan ya yang begitu banyak kami terima, akhirnya Komisi 6 memutuskan untuk membentuk Panja BP Batam. Dan insya Allah setelah kita belanja masalah, kita juga akan bertemu dengan para pakar, ya, termasuk pejabat-pejabat dahulu, pejabat-pejabat dulu di BP Batam, dan juga berbagai pihak pemerintah. Dari Jakarta, Farizal Davaristiano, Simpo TV melaporkan. Dan dari anggota Komisi 13 DPR RI Yasona Lauli mengusulkan agar pemerintah mengkaji ulang usulan pemberian amnesti untuk puluhan ribu narapidana narkoba. Yasona mengingatkan pemberian amnesti seharusnya hanya untuk kejahatan politik, bukan untuk narapidana kasus narkoba. Sehingga menurutnya pemberian grasi menjadi solusi yang lebih tepat. Anggota Komisi 13 DPR RI fraksi PDIP Yasona Lauli mengusulkan agar pemerintah mengkaji ulang rencana pemberian amnesti bagi puluhan ribu narapidana kasus narkoba. Mantan Menteri Hukum dan HAM itu berpendapat amnesti seharusnya diberikan untuk kejahatan politik, bukan untuk pelaku tindak pidana umum seperti narkotika. Atas dasar itu, Yasona menilai grasi lebih tepat diberikan kepada narapidana narkoba, terutama pengguna yang menjalani rehabilitasi. Beberapa tulisan
memang ada di Moldova dan beberapa negara pernah mengajukan amnesti untuk corruption cases, tetapi itu menimbulkan keributan yang sangat besar. Kalau kita lihat, misalnya, amnesty is granted usually for political crimes against the state, such as treason, sedition, or rebellion. Kadang-kadang juga untuk human rights abuses. Nah, kalau kita membaca Undang-Undang Dasar kita pasal 14, amnesti itu diberikan meminta pertimbangan politik DPR. Jadi satu hal yang berkaitan dengan politik. Kalau gerasi diberikan untuk general crimes, maka dia diminta pertimbangan dari Mahkamah Agung. Apakah tidak dicoba dipikirkan instead of amnesti, kita berpikir tentang gerasi? Ia juga memperingatkan pemerintah agar tidak sembarangan menggunakan amnesti untuk kasus kejahatan umum. Sebab amnesti adalah kebijakan politis yang melibatkan DPR, sementara gerasi diberikan berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, DPR menyetujui rancangan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara menjadi undang-undang. RUU Minerba disahkan di tingkat 2 setelah sehari sebelumnya telah disetujui di tingkat 1. Sebanyak 8 fraksi yang ada di DPR menyetujui poin perubahan dalam RUU tersebut. Rapat paripurna DPR ke-13 masa sidang 2 tahun sidang 2024-2025 resmi mengesahkan RUU perubahan keempat nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara menjadi undang-undang. Hal ini disahkan melalui paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Adis Kadir di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Adapun yang hadir dalam rapat paripurna tersebut yakni Wakil Ketua DPR Saan Mustafa, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsur Rijal, serta Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan Badan Legislasi DPR RI yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Sidang Dewan yang terhormat. Berikutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Sebelumnya, Balik DPR dan juga pemerintah telah menyetujui draft revisi Undang-Undang Minerba dengan 9 poin perubahan di dalamnya. Dengan revisi ini, pemberian izin tambang tak hanya berbentuk lelang, melainkan bisa pula diberikan dengan cara prioritas. Lewat perubahan skema tersebut, organisasi masyarakat keagamaan, pengusaha UMKM, termasuk koperasi bisa mendapatkan izin usaha tambang dengan membentuk badan usaha. Pemerintah dipastikan akan memprioritaskan UMKM lokal atau di daerah penghasil tambang. Di sisi lain, pemerintah dan DPR membatalkan rencana menjadikan perguruan tinggi atau kampus sebagai pengelola secara langsung. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa akan kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami. Pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung.
mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Simpo Parlemen. Dan kita lanjutkan informasinya di mana Komisi 6 DPR RI melakukan rapat dengar pendapat umum dengan perwakilan ex-pramugari Pramugara Garuda Indonesia pada Selasa 18 Februari 2025. RDPU yang diselenggarakan di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta membahas perihal terkait permasalahan kebijakan rekrutmen kabin kru PT Garuda Indonesia Tbk. Dalam rapat dengar pendapat umum tersebut, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo mempersilahkan perwakilan ex-pramugari Pramugara Garuda Indonesia untuk terlebih dahulu menyampaikan paparan ataupun keluh kesah yang ingin disampaikan. Perwakilan ex-pramugari Garuda Indonesia diantaranya menyampaikan adanya informasi perekrutan pramugari baru pada tahun 2024 dengan persyaratan zero hours atau fresh graduate atau non-pengalaman, sehingga 700-an orang pramugari yang telah dirumahkan sebelumnya tidak bisa kembali mendaftar. Hal ini dinilai ketidakberpihakan kebijakan Garuda Indonesia dalam merekrut pramugari baru. Garuda Indonesia merekrut pramugari baru, yang dimana itu dipublish di media sosialnya di Garuda Indonesia Training Center. Tapi persyaratannya adalah zero hour, yang dimana kami yang experience tidak bisa mengikuti seleksi tersebut. Merespon hal itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI menyatakan bahwa Komisi 6 DPR RI menerima masukan-masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan Komisi 6 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat dengan Direksi PT Garuda Indonesia Persero Tbk maupun rapat kerja dengan kementerian terkait. Komisi 6 DPR RI akan meminta kepada Direksi PT Garuda Indonesia Persero Tbk untuk memberi prioritas kepada 700-an ex-pramugari Pramugara Garuda Indonesia yang masih mempunyai keinginan untuk dapat bergabung kembali bersama Garuda Indonesia. Setuju? Setuju. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Rapat paripurna DPR RI resmi menetapkan RUU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI masuk dalam daftar prolegnas prioritas 2025. Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Adis Kadir. DPR RI menyetujui rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas UU nomor 34 tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI menjadi prolegnas prioritas 2025. Hal tersebut disepakati dalam rapat paripurna DPR RI ke-13 masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen Jakarta pada Selasa 18 Februari 2025. Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir selaku pemimpin sidang menyatakan DPR telah menerima supres terkait penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU TNI. Ia meminta persetujuan rapat agar RUU TNI untuk menjadi RUU yang termasuk ke dalam prolegnas prioritas 2025. Bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat dari Presiden Republik Indonesia, yaitu nomor R12-Pres-02-2025 tanggal 13 Februari 2025, hal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Berdasarkan ketentuan pasal 256 ayat 2 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib, yang menyebutkan bahwa rapat paripurna merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR. Untuk itu kami meminta persetujuan rapat paripurna hari ini terhadap RUU tersebut diusulkan masuk pada program legislasi nasional RUU prioritas tahun 2025
Apakah dapat disetujui? Selanjutnya kami meminta persetujuan rapat paripurna hari ini terhadap pembahasan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI ditugaskan kepada Komisi 1 DPR RI. Apakah dapat disetujui? Sebelumnya RUU TNI diusulkan masuk dalam program legislasi nasional jangka menengah 2025-2029 di Badan Legislasi DPR RI. Usulan itu disampaikan Komisi 1 DPR dalam rapat koordinasi para pimpinan komisi di rapat balik DPR pada 12 Februari lalu. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, dalam rapat paripurna DPR RI menyetujui laporan Komisi 1 DPR tentang persetujuan penerimaan hibah Alpal-Hankam. Persetujuan hibah itu digelar dalam rapat paripurna ke-13 masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa 18 Februari 2025. DPR RI menyepakati penerimaan hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan atau Alpal-Hankam dari luar negeri di rapat paripurna ke-13. Adapun Indonesia menerima kapal patroli dari Jepang yang sudah disetujui sebelumnya melalui Komisi 1 DPR RI. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Budi Jiwandono mengatakan persetujuan DPR diperlukan terkait hibah Alpal-Hankam dari luar negeri. Ia menyebutkan pihaknya sudah melakukan rapat dengan Menteri Pertahanan hingga Panglima TNI pada 4 Februari lalu. Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, persetujuan DPR diperlukan untuk hibah pinjaman dari pemerintah lembaga asing. Berdasarkan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS tanggal 22 Januari 2025, Komisi 1 DPR RI telah ditugaskan untuk membahas Surat Menteri Pertahanan RI nomor B/M/Romawi 12/2024 tanggal 27 Desember 2024 perihal persetujuan penerimaan hibah Alpal-Hankam dari luar negeri. Menindaklanjuti penugasan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS DPR RI pada tanggal 4 Februari 2025, Komisi 1 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pertahanan RI dan Panglima TNI beserta para kepala staf untuk membahas hibah Alpal-Hankam dari luar negeri. Setelah mendengarkan penjelasan dari Menhan RI dan Panglima TNI, Komisi 1 DPR RI menyetujui penerimaan hibah Alpal-Hankam dari luar negeri sesuai dengan Surat Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Seperti diketahui, hibah yang didapat pemerintah Republik Indonesia senilai 1 miliar yen yang digelontorkan dalam bentuk 2 unit kapal patroli. Adapun untuk spesifikasi kapal yaitu atas 2 unit mesin di asal laut dan peralatan navigasi yaitu atas radar, sistem navigasi satelit, GPS plotter, kompas, dan lain-lain. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap di Simpo Parlemen. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat
pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Sinpo Parlemen bersama saya Selis Regar. Di mana Ketua Komisi 13 DPR Willy Aditya menanggapi terkait ramainya hashtag atau tagar kabur aja dulu yang merupakan sebuah ajakan ke luar negeri untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Menurutnya pemirsa, mencari kehidupan yang layak tidak harus ke luar negeri, melainkan bisa di negara sendiri dengan membangun bangsa Indonesia agar mampu menyaingi negara luar. Kalangan anak muda kini ramai menjadi perbincangan usai viralnya hashtag atau tagar kabur aja dulu di sosial media. Pasalnya, hashtag kabur aja dulu disebut sebagai bentuk kekesalan dan keresahan terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Menanggapi hal ini, Ketua Komisi 13 DPR Willy Aditya mengatakan, mencari kehidupan yang layak bisa di mana saja, termasuk di negara sendiri. Willy menyebut, dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki, dapat membangun Indonesia agar mampu bersaing dengan negara luar dari berbagai sektor. Ya, prinsipnya kita kan cuma mengenal satu kewarganegaraan. Nah, dan itu mencari hak azazi. Ya. Cuma ada kata pepatah, hujan emas di kampung, di rantau di kampung orang, hujan batu di kampung sendiri, lebih baik di kampung sendiri. Tentu ini menjadi tantangan bagi kita semua. Ya nggak usah divis-aviskan. Untuk kemudian mencari penghidupan yang layak itu di mana saja bisa. Tapi kemudian bagaimana spirit pro patria kita, patriot kita, atau maju mundurnya bangsa ini, ya kita lahir di sini, sanak famili kita di sini, tentu menjadi moral obligation juga. Apalagi bagi orang-orang yang memiliki kredibilitas, memiliki ilmu pengetahuan, kita bisa belajar bagaimana Korea bangkit. Ya. Industri mereka itu tidak terlepas dari orang-orang Korea yang belajar di luar negeri, dan ketika negaranya mulai bersiap membangun industrinya, mereka semua diundang. Jadi diaspora itu penting. Turki juga luar biasa, bagaimana memperlakukan diaspora mereka di Eropa khususnya. Mereka menjadi ujung tombak di dalam proses pembangunan negaranya, menjadi ujung tombak dalam citra negaranya, menjadi duta-duta besar yang tersebar di mana-mana. Jadi saya pikir kita harus belajar, kita harus educate. Ya emosi, ya wajar aja, tapi kemudian tidak kemudian kabur aja. Itu kan cuma ekspresi pelarian. Oh, siapa yang membangun negara bangsa ini? Kalau nggak kita semua, tanggung jawab kita lah bersama-sama. Tidak bisa hanya tanggung jawab segelintir orang. Tidak bisa kita perbandingkan baik. Tapi saya tegaskan, ini negara tanah air kita. Ayo sama-sama kita bangun. Tanah air kita ini ya ibu pertiwi kita. Ya kalau mak bapak kita marah sama kita terus masa nanti dia jompo kita tinggalin, siapa yang ngurus dia? Itu aja sederhana. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan.
Dan dari Wakil DPR RI Saan Mustafa memastikan tidak ada kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT, imbas dari efisiensi yang dilakukan pemerintah. Hal itu dikarenakan pemerintah telah memprioritaskan program pendidikan nasional dan tidak adanya pemangkasan di program tersebut. Kabar adanya pemangkasan anggaran pada Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi terkait beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP, serta adanya kenaikan uang kuliah tunggal dibantah oleh DPR. Wakil Ketua DPR Saan Mustafa mengatakan, DPR dan pemerintah telah memastikan tidak akan ada kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT pada tahun 2025. Hal itu karena tidak adanya pemangkasan pada anggaran beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP, sehingga hal itu tidak akan berdampak pada kenaikan uang kuliah tunggal. Menurutnya pemerintah tetap memprioritaskan dan berkomitmen pada bidang pendidikan ini agar pendidikan di tanah air dapat berjalan dengan baik. Kemarin kan DPR sama pemerintah, DPR diwakili pimpinan DPR, pemerintah diwakili Menteri Keuangan, sama Wamennya, ada juga Menseknek, itu sudah disampaikan tidak akan ada pemotongan terkait dengan soal KIP ya untuk mahasiswa. Secara otomatis tidak akan ada kenaikan UKT kalau dilihat dari ini, karena terkait dengan pendidikan itu pemerintah tetap berkomitmen agar pendidikan ini bisa berjalan dengan baik. Jadi diharapkan kampus-kampus itu nanti tidak ada yang namanya kenaikan terkait dengan soal UKT karena pemerintah sudah mempersiapkan semuanya. Sebelumnya dikabarkan kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pada kementerian dan lembaga turut berdampak juga pada Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, yang mana di dalamnya terdapat dana terkait beasiswa Kartu Indonesia Pintar yang selama ini telah dianggarkan oleh pemerintah untuk lebih dari 1 juta mahasiswa penerima beasiswa tersebut. Yang mana apabila dana tersebut mengalami pemangkasan, maka juga akan berdampak pada besaran UKT yang dibebankan kepada mahasiswa. Dari Jakarta, Max Diomalau, Tim Liputan Sinpo TV. Sementara itu, pemirsa, anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani mengapresiasi program cek kesehatan gratis pada hari ulang tahun. Menurutnya, pemirsa, program tersebut sangat menarik karena masyarakat dapat mengetahui resiko penyakit melalui deteksi awal. Hal ini disampaikan anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani saat rapat kerja Komisi 9 DPR RI dengan Menteri Kesehatan beserta jajarannya pada 10 Februari 2025. Neti Prasetyani mengapresiasi program Presiden Prabowo Subianto yaitu cek kesehatan gratis pada hari ulang tahun. Berdasarkan video yang diunggah di akun sosial media Instagram @dpr_RI, Neti menyampaikan kepada masyarakat agar memastikan diri terdaftar untuk mendapatkan hak cek kesehatan gratis tersebut. Nah, tentu saja cek kesehatan gratis ini membuat orang memiliki awareness ya terhadap kesehatan dirinya. Jadi kalau kita bicara deteksi dini, nah tentu cek kesehatan gratis ini menjadi salah satu langkah untuk melakukan deteksi dini terhadap sejumlah gangguan kesehatan. Lebih lanjut, Neti menyampaikan mengajak seluruh masyarakat untuk mengawal bersama-sama program pemerintah lainnya agar berdampak baik bagi masyarakat. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Sinpo Parlemen. Dan saya Selis Regar mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.